Kungfu Cina, atau Wushu, lebih dari sekadar seni bela diri. Ini adalah warisan budaya yang telah bertahan ribuan tahun. Kungfu tak hanya dikenal karena gerakan-gerakan yang mematikan dan teknik bela diri yang kompleks, tetapi juga karena filosofi di baliknya. Di Tiongkok, Kungfu adalah simbol ketekunan, kedisiplinan, dan keharmonisan antara tubuh dan pikiran. Mari kita menjelajahi sejarah, gaya, dan pengaruhnya yang mendalam di seluruh dunia. Sejarah Kungfu. Asal-usul Kungfu Cina dapat ditelusuri hingga ribuan tahun lalu, bahkan sebelum era dinasti Qin. Banyak sejarawan percaya bahwa seni bela diri ini berkembang sebagai cara untuk membela diri dari hewan liar dan ancaman dari musuh. Namun, seiring waktu, Kungfu menjadi lebih dari sekadar seni pertempuran. Di bawah pengaruh agama Taoisme dan Buddhisme, khususnya dari para biksu Shaolin, Kungfu berkembang menjadi sebuah filosofi hidup, di mana keseimbangan antara fisik dan mental menjadi inti dari latihan. Para biksu di biara Shaolin adalah tokoh sentral yang sering disebut-sebut dalam perkembangan Kungfu modern. Filosofi di balik Kungfu. Kungfu lebih dari sekadar mengasah kekuatan fisik. Ini tentang penguasaan diri, harmonisasi energi dalam tubuh, yang dalam bahasa Cina disebut Qi, serta pemahaman mendalam akan alam dan diri sendiri. Prinsip utama Kungfu adalah keseimbangan dan keharmonisan. Dalam praktiknya, seorang praktisi Kungfu diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan, kecepatan dan kesabaran. Seperti pepatah kuno yang mengatakan, yang lemah bisa mengalahkan yang kuat, dan yang lambat bisa mengalahkan yang cepat. Ini adalah intisari dari Yin dan Yang yang menjadi dasar dari banyak ajaran tradisional Cina. Gaya-gaya Kungfu. Kungfu Cina memiliki ratusan aliran yang berbeda, dengan beberapa yang paling populer di antaranya adalah Shaolin, Wing Chun, Tai Chi, dan Baguazhang. Setiap aliran memiliki fokus yang berbeda, baik dalam teknik serangan, pertahanan, maupun filosofi latihan. Shaolin Kungfu terkenal dengan kekuatan fisik yang eksplosif dan gerakan yang dinamis. Sementara itu, Wing Chun adalah seni yang menekankan efisiensi dan kecepatan dalam pertempuran jarak dekat. Tai Chi, yang sering dianggap sebagai meditasi dalam gerakan, lebih fokus pada pengendalian energi internal dan keseimbangan tubuh. Pengaruh Kungfu di dunia. Selama abad ke-20, Kungfu tidak hanya tersebar luas di seluruh Asia, tetapi juga mendapatkan pengakuan global, berkat film-film bela diri dan para bintang terkenal seperti Bruce Lee dan Jet Li. Kungfu bukan hanya dipandang sebagai seni bela diri, tetapi juga sebagai bentuk seni yang memukau dan inspiratif. Bahkan hingga hari ini, banyak orang dari berbagai negara mempelajari Kungfu sebagai bentuk latihan fisik, meditasi, atau cara untuk mempertahankan diri. Di Hollywood, gaya bertarung Kungfu telah menginspirasi banyak film aksi dan koreografi pertempuran. Kungfu bukan hanya tentang pertarungan, tetapi tentang kehidupan, tentang disiplin, keharmonisan, dan pengendalian diri. Dalam setiap gerakan, ada cerita sejarah, filosofi hidup, dan kebijaksanaan yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Dengan mempelajari Kungfu, kita tidak hanya mengasah kekuatan fisik, tetapi juga ketenangan mental dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikan, dan ingatlah, Kungfu adalah perjalanan seumur hidup, baik untuk tubuh maupun jiwa.